Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, nanti lancar mengikuti SKB-nya, mendapat hasil terbaik dan menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan share FR file report ya, SKB Perikanan untuk jabatan analis kenelayanan ya teman-teman ya, CPNS formasi 2019 nih, SKB-nya tahun 2020 kemarin ya. Oke teman-teman, sebelum saya share nih file reportnya nih, yuk coba tebak dulu nih soal dan materi seperti apa ya kira-kira ya. Nah, latihan nebak aja nih, jadi nanti ada formasi lain teman-teman udah jago nih memperkirakan materi soalnya ya kira-kira ya. Bicara analis kenelayanan, nah tentunya tidak lepas dari kata nelayan, nah, meliputi cara memenuhi kehidupannya, kegiatan sosial kemasyarakatannya, kegiatan sosial maupun aspek yang terkait, misalkan asuransi nelayan seperti itu ya. Jadi misal nelayan menangkap ikan dengan jaring dan kapal, tentunya kita harus memahami jenis-jenis jaring dan berbagai ukuran kapalnya teman-teman. Kedua, tentunya juga pelajari tupoksi jabatannya ya. Oke, jabatan sebagai analis tentunya harus bisa memberikan nih rekomendasi, otomatis harus tahu data dan kondisi lapangan sehingga perlu update info terkini terkait tupoksi yang dipegangnya. Jadi belajarnya selain memahami tupoksi dan ilmu pendukung sesuai permen atau undang-undang yang terkait, juga belajar materi PSP nih ya, perikanan tangkap, karena nelayan terkait dengan materi perikanan tangkap, menangkap ikan di laut nih ya. Untuk materi BDP aquaculture nih ya, atau budidaya, MSP manajemen sumber daya perairan, dan THP pengolahan garis besarnya saja. Nah, ini tebak-tebakan aja nih, untuk misalkan belum tahu FR-nya nih, bayangannya seperti ini. Oke, kita lihat file reportnya ya teman-teman ya, benar atau tidak. Yuk kita lihat nih. Nah, ini FR dari subscriber ya, Rosmiati Indalo ini. Ini kemarin terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sudah berbagi FR-nya. Ini saya share di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga menjadi ilmu manfaat ya. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membuat rangkuman materi dan membagi soal-soalnya SKB yang keluar pada nih. Ini maksudnya pada formasi CPNS tahun 2018. Nah, benar kata Bapak nih. Nah, ini soalnya saya waktu ini ya, tips sukses SKB Perikanan di video sebelumnya sudah saya berikan nih. Jadi kadang soalnya SKB Perikanan itu di luar prediksi. Benar kata Bapak nih, soalnya tak terduga. Nah, saya ambil jabatan analis kenelayanan, yang saya pikir soalnya akan bersinggungan dengan perikanan tangkap. Benar tadi ya, seperti tadi tebak-tebakan tadi nih, undang-undang perlindungan nelayan, asuransi nelayan. Ternyata hanya 1-5 soal yang muncul. Nah, terus dan 90% soalnya soal budidaya perairan Pak. Nah, dan ini Pak, soal-soal yang muncul untuk jabatan analis kenelayanan nih. Nah, ini Rosmiati Indalo ini waktu itu SKB-nya tanggal 12 September teman-teman 2020 nih ya. Nah, oke. Nomor 1 nih, FR-nya apa saja? Yang pertama adalah negara atau wabah transit yang terkena wabah Early Mortality Syndrome atau dikenal dengan EMS teman-teman. Ini adalah penyakit di tambak ya, maksudnya budidaya udang nih ya, yang berbahaya. Selain EMS kan ada lagi AHP-ND teman-teman. AHP-ND itu Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease. Nah, ini satu paket nih biasanya. Yang kedua yang keluar metode analisis kemunduran mutu ikan yang penilaiannya berdasarkan degradasi ATP. ATP apa teman-teman ya? Adenosin trifosfat nih ya, menjadi turunannya. Nah, ini kalau nomor 2 ini kan materi ini teman-teman, materi prinsip dasar teknologi pengolahan hasil perikanan. Oke, terus yang nomor 3
Yang keluar atribut utama mutu konsentrat protein ikan adalah, nah tentu untuk atribut protein ikan yang utama adalah proteinnya ya teman-teman ya. Terus yang keempat yaitu siapa yang berwenang melakukan kegiatan surveillance penyakit ikan. Nah ini kalau surveillance itu pengawasan ya. Ini kan badan karantina ya, mungkin badan karantina, dan kalau orangnya itu PHPI, pengendali hama penyakit ikan. Kelima, tanah yang cocok untuk kolam atau tambak budidaya. Nah, ini materi basic ini, silakan di refresh lagi nih teman-teman. Ini banyak malah materi budidaya nih ya. Keenam, kegiatan persiapan tambak umumnya apa saja. Ini juga materi budidaya atau BDP teman-teman. Padahal analis kenelayanan. Yang ketujuh, teknik penyuntikan pada ikan terdapat berapa macam. Nah ini juga pada aquaculture ini budidaya. Kalau tadi penyuntikan kan ada, kita kenal kan ada 3 teman-teman ya. Ada intramuskular lewat otot, terus intravertorial rongga perut, dan intrakranial atau lewat kepala. Nah 8, jenis phytoplankton sebagai pakan alami yang sangat menentukan keberhasilan pada budidaya udang. Ini maksudnya jenisnya teman-teman ya, yang keluar nih jenisnya apa saja gitu. Oke, next. Yang 9, yang bukan ciri induk betina matanggonat. Nah, induk betina matanggonat kan banyak tuh cirinya. Ada ini ya, perutnya membesar dan lembek ya. Terus geraknya lambat, jinak. Nah, dan ini ya. Terus warnanya kemerahan. Seperti itu. Terus kalau perutnya diurut itu ke arah alat kelamin, itu akan keluar cairan telur, antara lain seperti itu ya. Nah, ini yang ditanyakan kan yang bukan ciri induk betina matanggonat. Oke. Terus nomor 10, berapa jumlah WPP nih? WPP ini ya, wilayah pengelolaan perikanan ya. Ya ini kemarin aja di ini yang formasi pengendali mutu, hanya ini ya, pengendali mutu hasil perikanan juga keluar ini WPP nih. Ini ada jumlahnya ada 11. Nah ini keluar nih, silakan teman-teman pelajari nih dan dihafalkan nih mau nggak mau nih. Ini kan dasarnya kan Permen KP nih ya, tahu nomor 18 tahun 2014 teman-teman, ada 11 WPP. Oke, ini harus hafal teman-teman ya. Yang 11, yang berhak mengeluarkan surat persetujuan berlayar. Ini jawabannya Pak, kesah bandaran. Nah, ini udah dikasih jawaban nih. 12, tentang struktur utama protein. Nah, struktur utama protein kan ada ini ya, terbentuk dari asam-asam amino. Nah, ini aja waktu saya dulu 2018 keluar juga ini teman-teman. Formasi saya adalah pengawas perikanan, ini keluar juga nih struktur utama protein. Jadi hal basic ya. Karena seorang sarjana perikanan tentunya harus tahu nih tentang terkait protein, karena ikan adalah salah satu sumber makanan protein tinggi, tapi termasuk ini ya, perishable food, nah, yang cepat mundur mutu. Oke, next. Nomor 13 nih yang keluar apa nih? Jika pakan ikan nih untuk tepung ikan dengan protein sekian 65%, tepung kedelai 35%, tepung jagung 10%, tepung terigu 9%, bagaimana menentukan pakan ikan protein 30%? Nah, ini dengan cara segi 4. Nah ini soalnya saya nggak ngerti Pak, intinya tentang pakan ikan ini teman-teman silahkan refresh lagi ya, tentang cara pembuatan ikan, pembuatan pakan ikan ya. Nah pembuatan pakan ikan ini kan perlu sesi khusus ini untuk ini ya, materi ini nomor 13, karena nanti kan ada protein basal misalkan dari bahan dedaknya, terus ada protein suplemen dari tepung ikan. Nah ini perlu materi khusus untuk belajar ini. Terus yang nomor 14, berapa ukuran maksimal kapal penangkap ikan di daerah konservasi? Nah, ini maksudnya berapa GT itu teman-teman ya. Ada 5 GT, 10 GT, 30 GT. Nah, ini untuk yang kawasan di konservasi itu berapa ukurannya, seperti itu. Ini teman-teman refresh. Kalau ini terkait tangkap ini ya, nomor 14 ini ya. Terkait dengan materi PSP. Tapi kalau yang 13 ini kan materi budidaya nih. Materi budidaya. Materi THP juga masuk membuat pakan ikan. Oke, next nomor 15 nih.
Yang keluar berapa ukuran maksimal kapan untuk nelayan kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Nah, ini materi PSP, baru materi PSP ini teman-teman, sesuai tebak-tebakan tadi baru benar ini. Terkait nelayan berarti ada kapal ya. Kapal ukuran berapa GT sampai berapa GT ini ya. Terus kawasan-kawasan mana saja yang bisa kapal itu beroperasi. Ini nomor 15. Ini sesuai. Terus nomor 16 teman-teman, kepanjangan dari PET. Lah ini jenis kemasan. Jenis kemasan ini kan hal basic juga nih. Karena produk perikanan kita tahu harus mengetahui apa prosesnya, kemunduran mutunya, terus struktur utama proteinnya. Nah, ini terus bahan pengemas yang aman seperti itu untuk ikan, seperti itu ya salah satunya. Ini ada PET ini waktu 2018 juga keluar nih teman-teman, saya ingat nih. Saya coba ini ya, formasi pengawas perikanan ini keluar juga nih jenis-jenis kemasan. Ini PET ya, polyethylene ini ya. Polyethylene ini nomor 1 ini ya. Kan ada 7 ya teman-teman ya. Ada PET, ada HDPE, ada PVC, ada LDPE, ada PP, PS dan other, ada 7 nih. Nah, ini teman-teman harus kuasai juga ini. Terus nomor 17 nih, jenis olahan fermentasi yang memanfaatkan jeroan ikan tuna dan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini maaf nih teman-teman, ini kirimannya kemarin masuk ke email saya itu seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin maksudnya mungkin Maluku Utara kali ya. Maluku Utara mungkin ya. Ini jenis olahan fermentasi ya. Terus yang nomor 18, nama Latin lengan. Nah, ini bagian tubuh nih dari krustase. Nah, ini keluar. Nah, ini teman-teman refresh lagi nih ya. Bagian-bagian tubuh dari ikan, udang, seperti itu teman-teman. Ini ternyata keluar nih. Nama Latin lengan. Nah, 3 nih krustasea. Oke, next. Nomor 19 ya, yang keluar antara lain yang berhak melakukan penyelidikan selain tentara angkatan laut. Nah, ini di bidang perikanan ya. Yang berhak melakukan penyelidikan selain tentara angkatan laut siapa gitu. Ini silakan teman-teman refresh ya tentang ini ya, hukum perikanan. Terus yang 20, hiu paus masuk dalam perlindungan apa gitu. Nah, jawaban kalau nggak salah Appendix 2 nih Pak gitu. Terus next nomor 21, pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus. Nah, yang termasuk dalam pengadilan apa nih? Ini kalau kan pilihannya nih pengadilan umum, pengadilan tata negara, pengadilan agama, pengadilan konstitusi, yang lupa Pak. Nah, ini kalau pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang termasuk, kalau ini ya termasuk pengadilan umum nih ya teman-teman, jawabannya yang A ini. Nomor 22 nih yang keluar, jenis biota yang dilarang untuk diekspor. Ini ada gambarnya Pak, gambarnya ikan sidat katanya. Oke. Ini ya Pak, insya Allah kalau masih ada yang saya ingat, saya akan kirimkan lagi. Ini alhamdulillah kemarin saya sudah ujian bersama saingan dan nilai saya lebih tinggi, beda 70 poin. Masya Allah, mantap ini 70 poin ya. Saya waktu itu 2018 itu bedanya 10 poin, 10 poin, 10 poin. Nah, jadi dengan peringkat 1 jadinya 20 poin. Kalau dengan peringkat 2 10 poin waktu itu. Nah, ini bedanya 70 poin, mantap nih dengan saingan. Dan alhamdulillah nya lagi waktu SKD saya peringkat 1. Lah otomatis nih. Otomatis lolos jadi ASN. Saya ucapkan selamat ini ya. Sekali lagi pada Rosmiati Indalo jadi ASN, dan terima kasih sudah berbagi FR-nya teman-teman. Semoga teman-teman nanti yang menyimak video saya ini, saya doakan semoga lolos jadi ASN tahun ini. Dan jangan lupa nanti untuk berbagi FR-nya ya teman-teman ya. Nah, semoga bisa saya share di channel saya. Kira tidak teman-teman nanti mau berbagi sendiri ya, tidak apa-apa. Nah, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak dimudahkan aktivitasnya dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Amin.
Semoga sukses SKB-nya ya teman-teman tahun ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.